ya formulir faktor pajak itu. Ya di sini kami coba jelasin cara ngisi faktor pajaknya. Oke. Saya jelasin ya Pak. Untuk faktur pajak ada 2 lembar. Untuk yang lembar pertama ini diisi untuk pembeli, lalu untuk yang lembar kedua diisi untuk penjual. Sekarang kami jelasin untuk yang penjual ya Pak. Jadi yang pertama itu kode atau nomor seri faktur pajak. Ini kita kosongkan dulu. Lalu ini untuk data pengusaha kena pajak, data tentang alamat ini usaha kakak ini. Berarti nama usahanya Al-Ulstar. Alamatnya Kak Pasaraya MC. P18. Kakak udah usaha ini punya NPWP atau enggak? Atau pernah bayar pajak? Belum. Berarti NPWP-nya nggak ada ya Kak. Baru untuk misal pembeli di sini, kami contohkan aja misalnya Suini ya Kak. Suini. Alamatnya Jalan Galang, Lubuk Pakam. Berarti ini kita buat belum punya NPWP juga ya. Untuk di sini ada kolom nomor urut, ada nama barang kena pajak, jasa kena pajak, sama harga jual. Misalnya kita contohkan pertama barang yang kakak jual di sini, baju gamis. Coba sini gamis. Untuk harga jualnya contoh satu aja. Paling mahal juga nggak apa-apa. 420. Lalu di sini di kolom harga jual kita taruh harga jual di sini Kak. 420.000. Lalu dikurangi potongan harga, misalnya ada kayak diskon gitu, potongan harga. Makanya kita tulis ini. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita kosongkan aja nggak apa-apa. Kita Harga pas. Berarti kita kosongkan aja. Baru di sini kalau misalnya ada uang muka yang telah diterima, misalnya kayak ada orang ngasih DP duluan gitu. Tapi ini kita kosongkan aja karena nggak ada. Baru dasar pengenaan pajak ini hasil ini tadi yang dijumlahkan. Karena ini cuma 420, kita tulis di sini 420.000. Lalu untuk PPN-nya yaitu 10% dari dasar pengenaan pajak, yaitu 10% dari 420.000. Jadi jumlahnya 42.000. Lalu di sini ditulis tempat sama tanggal kita sekarang. Misalnya Medan, tanggal 13 November 2021. Nama kakak Mahfuzah. Lalu di sini ada juga kolom untuk pajak penjualan atas barang mewah gitu Kak. Lalu di sini tulis tarifnya, baru harganya, baru ini untuk PPNBM-nya Kak. Jadi inilah cara mengisi faktur pajak Kak. Makasih ya Kak atas wawancaranya. Nah, kami akan melanjutkan wawancara mengenai SPT tahunan. Penghasilan kakak sebulan itu berapa Kak? Oh, 4.800. Jadi setahunnya itu berarti 57.600. Nah, ini SPT tahunan ini ada terbagi atas 3 bagian, yaitu 1770, 1770S, 1770 SS. Nah, karena kakak penghasilannya di bawah 60 juta setahun, maka kita akan menggunakan formulir 1770 SS. Sebenarnya pengisian SPT tahunan itu bisa online sama offline.
Nah, di sini saya akan menjelaskan secara offline-nya. Nah, yang pertama ada NPWP. Kakak belum ada NPWP kan, jadi kita kosongin. Nama wajib pajaknya, nama kakak. Penghasilan bruto tadi setahunnya 57.600.000. Nah, di sini kita tulis 57.600.000. Pengurangan itu ada biaya jabatan sama iuran pensiun. Kakak ada BPJS Ketenagakerjaan, jadi kita pakai iuran pensiun. Nah, biaya jabatan itu 5% dari bruto. Jadi pengurangannya 2.880.000. Nah, PTKP itu tanggungan, karena kakak tidak ada tanggungan berarti cuman ada WP pribadi, wajib pajak pribadi. Jadi 54 juta. Nah, jadi penghasilan kena pajaknya 57.600.000 ditambah 2.880.000 dikurang 54 juta. Jadi totalnya 720. Nah, pajak penghasilan terutang itu PPh 21. Karena PKP-nya di bawah 50 juta, jadi menggunakan 5%. Karena kakak nggak ada NPWP, jadi 5% dikali 120%, 120% dikali 720.000. Maka hasilnya 43.200. Nah, pajak penghasilan yang dipotong juga PPh 21 berarti 43.200. Nah, yang nomor 7 ini, jika hanya dari satu pemberi kerja maka biasanya pajaknya nihil karena sudah dipotong seluruhnya oleh pemotong pajak. Nah, berarti ini kosong. Dasar pengenaan pajak penghasilan bruto itu sewa bangunan. Sewanya kan 16 juta per tahun. Berarti 16 juta. Pajak penghasilan final terutang itu 10% dikali dasar pengenaan pajak yang ini. Berarti 10% dikali 16 juta. Maka hasilnya 1.600.000. Sebenarnya yang mana ya? Penghasilan yang dikecualikan oleh objek pajak ini dikosongkan. Nah, selanjutnya jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun. Kakak kesini menggunakan kendaraan motor. Kredit atau lunas atau lunasnya berapa? 21 juta. Jumlah keseluruhan kewajiban atau utang karena kakak lunas berarti tidak hutang, jadi dikosongkan. Nah, di sini nanti tanggal pengisian formulir, bulan pengisian formulir dan tahun, dan di sini nanti tanda tangan kakak. Seperti itu cara pengisiannya. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah kakak berikan kepada kami mengenai wawancara SPD tahunan dan faktor. Selamat siang Pak, kami dari mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Boleh izin untuk mewawancarai sebentar? Ya, bisa. Oke, jadi hari ini kami akan mewawancarai mengenai perpajakan, yaitu tentang faktur pajak sama SPT tahunan. Tahun hari Bapak pernah mengisi faktur pajak dan SPT tahunan Belum pernah sebelumnya. Oke, atau pernah lihat formulir faktur pajak atau formulir SPT tahunan? Belum juga. Oke, belum ya. Kalau gitu, kami di sini mau menerangkan tentang faktur pajak dan SPT tahunan, Pak. Oke, baik Pak. Jadi pertama kali kami akan menjelaskan tentang faktur pajak.
Jadi faktur pajak ini ada 2 lembar. Lembar pertama ini diisi untuk pembeli, terus lembar kedua itu diisi untuk penerima. Jadi sini kita isi yang lembar kedua ya Pak. Baru di sini yang pertama itu adalah untuk pengusaha kena pajak, datanya di sini ada nama, diisi dengan nama Bapak sendiri. Nama Bapak siapa Pak? Lutfi Lutfi. Nasution. Oke. Lutfi Nasution. Iya. Ini Untuk alamat alamat toko, alamat pribadi alamat pribadi lengkap. boleh kalau Sudah mana aja, Bro? oh ya, sudah mana oke. Untuk NPWP sendiri Bapak punya NPWP nggak? Ada tapi tahu nggak nomornya atau Enggak, lupa di rumah saya. oke, tapi yang penting ada kan Pak? Ada ya. Oke, ada. Baru di sini untuk data si pembeli. Misalnya saya contohkan di sini saya ya, Muhammad Al-Farizi. Iya. Farizi. Baru alamat saya, Jalan Sumberjaya. Kemudian Pembeli ya. karena saya nggak punya NPWP jadi saya kosongkan ya Pak. Kosongkan. Lalu di sini ada 3 kolom. Yang pertama itu nomor urut, yang kedua itu nama barang kena pajak atau jasa kena pajak, di sini harga jualnya. Ini untuk nomor urut. Di sini bisa Bapak sebutkan salah satu jenis barang yang Bapak jual di sini nggak? Gaun Gaun. Oke. Harganya gaun dijual itu berapa Pak? 500.000. 500.000. Oke, setelah kita isi sini baru turunkan harga 500.000-nya ke bawah. Lalu di sini ada dikurangi potongan harga, misalnya ada diskon gitu yang dikasih ke pembeli gitu. Tapi kita ibaratkan aja nggak ada, kalau nggak ada kita kosongkan aja. Oke, baru di sini untuk uang muka, misalnya ada uang muka yang diterima dari pelanggan gitu. Oh enggak. Oh, enggak ada. Kan Kalau- kita jual butuh jadi. Ah. Dia bukan tempahan gitu. Kalau nggak ada kita kosongkan. Lalu ini dasar pengenaan pajak, ini jumlah dari penjumlahan ini tadi yang ketiga tadi. Karena tadi yang keduanya kosong jadi jumlahnya 500.000 tetap. Kemudian PPN. PPN ini 10% dari dasar pengenaan pajakannya. Jadi karena 10% dari 500.000 yaitu 50.000. Hebat. Di sini ada kolom-kolom juga untuk pajak penjualan atas barang mewah. Lalu di sini kita isi pertama kotanya, Pematang Siantar. Lalu tanggal kita ibaratkan aja tanggal hari ini. Kemudian di sini nama Bapak Lutfi Nasution. Oke, jadi begitu Pak untuk ngisi tentang faktur pajak. Oke, baru kemudian kita lanjut ke untuk SPT tahunan. Jadi SPT tahunan ini ada 3 formulir. Yang pertama itu 170 SS untuk wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan di bawah 60 juta per tahun. Kemudian di sini ada 1770S untuk wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan di atas 60 juta per tahun. Sebab itu ada juga 1770 itu untuk wajib pajak pribadi dari yang hasil pendapatannya itu dari hasil usaha atau kegiatan luar gitu Pak. Jadi karena Bapak penghasilannya per bulan berapa? 15 juta. 15 juta berarti per tahunnya sekitar sekitar 180 juta ya Pak untuk per tahunnya. Ya, 180 180 juta. Berarti lebih dari 60 juta. Iya, karena lebih dari 60 juta kita pakai yang 1770S. Namun sebelum masuk ke 1770S kita isi dulu 1721A1 untuk kita tahu PPh pasal 21 Bapak. Oke, kita isi dulu 1721A1-nya. Di sini identitas untuk
penghasilannya dipotong. Misalnya di sini NPWP kita isi dengan NPWP Bapak. Karena Bapak tadi lupa NPWP-nya, jadi kita sekarang kosongkan aja. Lalu untuk nama kita isi. Untuk nama Bapak Lutfi Nasution. Kemudian untuk alamat kita isi Sidamani. Kemudian ini adalah status jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Jadi Bapak udah menikah? Udah ada tanggungan anak? 2. Anak 2, berarti di sini kita isi menikah dengan 2 tanggungan. Kemudian untuk jenis kelamin kita isi laki-laki. Lalu nama jabatan Bapak di sini owner ya. Pemilik. Oke. Kita isi pemilik usaha. Oke. Baru kita masuk ke penghasilan bruto. Ini adalah gaji pensiun atau JHT per tahunnya. Dari per tahun penghasilan Bapak 180 juta ya. Berarti kita sini 180 juta. Kemudian untuk tunjangan Bapak ada nggak tunjangan? Misalnya, tapi untuk pemilik dari Bapak sendiri nggak ada ngasih tunjangan kan? Oke, tunjangan kosong. Uang lembur juga kosong. Untuk honorarium imbalan juga kosong kan? Untuk asuransi juga bayar sendiri kan, Pak. Oke, kita kosongkan. Untuk ini Natura ini kayak beras-beras gitu atau pulsa, kita kosongkan. Bonus juga karena Bapak dari pemilik sendiri, jadi nggak ada kan. Jadi jumlah penghasilan brutonya yaitu gajinya tadi sebesar 180 juta. Lalu di sini kita masuk ke pengurangan yaitu biaya jabatan atau biaya pensiun. Biaya jabatan ini biasanya sebesar 5% dari penghasilan bruto. Namun ada batas maksimalnya yaitu sebesar 6 juta per tahun. Jadi untuk 100 untuk 180 juta dikali 5%. Iya. Jadi untuk 180 juta dikali 5% yaitu 9 juta karena dari batas maksimalnya 6 juta, jadi kita di sini isi cuma 6 jutanya. Tuh di sini iuran pensiun kita buat nggak ada. Jadi jumlah pengurangnya 6 juta. Karena di biaya jabatannya aja, Pak. Jadi jumlah penghasilan netonya itu 180 juta dikurang 6 juta, jadi hasilnya 174 juta. Penghasilan neto masa sebelumnya tidak ada. Jumlah penghasilan neto untuk penghitungan pasal setahun disetahunkan yaitu 174 juta tadi. Kemudian untuk PTKP, jadi karena Bapak menikah dan punya tanggungan 2, jadi PTKP-nya itu sebesar 67.500 juta. 67.500.000 rupiah. Jadi penghasilan kena pajaknya itu 174 juta dikurang 67.500 yaitu sebesar 106.500.000 rupiah. Kemudian untuk PPh pasal 1 atas penghasilan kena pajak setahun disetahunkan. Jadi karena 166 juta, jadi tarifnya itu bisa kita hitung sebesar, untuk tarifnya 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Kemudian 15% dikali 106.500.000 dikurang 50 juta yaitu dikali 56.500.000
Jadi hasilnya 8.475.000. Jadi jumlahnya ini sama dengan ditambah Pak. 8 juta ini tambah 2.500.000. Jadi 10.975.000 rupiah. 10.975.000 rupiah. Maka untuk PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahunnya yaitu 10.975.000 rupiah. Oke, jadi inilah untuk pengisian 1721A1 nya. Lalu kita masuk ke pengisian SPT tahunan 1770S nya. Berarti lembar yang SS itu nggak dipakai? Yang SS karena Di dia atas 60 juta. di SS itu untuk di bawah 60 juta. Oh iya, karena kita di atasnya kita pakai. Kita yang pakai S 1770S. Oke, yang pertama diisi yaitu identitas. Di sini diisi tentang diisi NPWP Bapak. Kemudian di sini diisi nama Bapak. Jadi kita isi di sini Lutfi Nasdion. Pekerjaannya pemilik usaha ya, Pak. Untuk nomor telepon atau kita ibaratkan aja dulu nggak apa-apa Pak. 0897 9435 456. Kemudian 7. Kemudian untuk nomor fax nggak ada kan, perubahan data tidak ada. Oke, yang kedua kita masuk ke kolom A yaitu penghasilan neto. Jadi penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan ini kita ambil dari 1721A1 tadi di bagian penghasilan neto. Pindahkan kemari. Iya, pindahkan kemari. Jadi penghasilan netonya yaitu 174 juta rupiah. Kita masukkan 174 juta rupiah. Kemudian untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya karena tidak ada kan Pak? Iya. Oke, kita kosongkan. Penghasilan neto luar negeri juga tidak ada. Jumlah penghasilan neto hasil 3 ini karena tadi ini 2 nggak ada, jadi cuma 174 juta rupiah aja. Kemudian untuk zakat atau sumbangan keagamaan sifatnya wajib kosong ya. Kemudian untuk jumlah penghasilan neto setelah pengurangannya yaitu tetap 174 juta rupiah. Kemudian untuk penghasilan tidak kena pajak karena tadi Bapak kawin dengan 2 tanggungan yaitu sebesar 67.500.000 rupiah. Jadi jumlah penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar 106.500.000 rupiah. Oke. Lalu di sini untuk PPh terutang. Jadi PPh terutang itu ini yang tadi kita hitung yaitu 5% dikali 50 juta sama 15% dikali 56.500.000 yaitu jumlahnya 10.975.000. Lalu untuk pengembalian pengurangan PPh pasal 24-nya tidak ada. Jadi jumlah PPh terutangnya yaitu sebesar 10.975.000 rupiah. Oke, kemudian di sini untuk kolom kredit pajak. Jadi di sini yang kedua nomor 12 itu PPh yang dipotong pungut ditanggung pemerintah atau kredit pajak tidak ada. Kemudian di sini ada jumlah PPh yang harus dibayar sendiri sama PPh yang lebih potong atau dipungut. Dari sini kita pilih untuk yang PPh yang harus dibayar sendiri saja, yaitu jumlahnya ini tadi 10.975.000 rupiah. Kemudian untuk nomor 14 untuk PPh pasal 25 STP PPh kita kosongkan 33. Jadi jumlah kredit pajaknya yaitu 10.975.000 rupiah.
Oke, kemudian untuk PPh yang kurang bayar sama PPh yang lebih bayar, kita pilih untuk yang PPh yang kurang bayar. Jumlahnya itu yaitu yang atas, Rp10.975.000. Lalu untuk ini untuk kolom 17 kita kosongkan. Kemudian untuk kolom 18 karena tidak ada angsuran PPh pasal 25 tahun 25 pajak berikutnya, itu karena tidak ada, kita kosongkan juga. Kemudian di sini kita checklist yang fotokopi formulir 1721A1 yang tadi kita isi. Kita checklist di sini. Udah diisi gitu. Iya. Jadi untuk yang di bawah kita isi di wajib pajak, kemudian nama lengkap Bapak, Lutfi Nasution. Kemudian di sini tanda tangan Bapak. Kita di sini. Oke. Jadi inilah. Oh, namanya ada di sini. Udah namanya. Jadi inilah untuk pengisian SPT tahunan 1770S, Pak. Untuk yang wajib pajak pribadi dengan penghasilan di atas 60 juta. Kemudian ada juga lampiran 2, lampiran 1 dan lampiran 2-nya. Yang 1770S lampiran 1-nya itu untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya, untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, kemudian daftar pemotong atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh ditanggung pemerintah. Kemudian untuk untuk 1770S lampiran 2-nya yaitu untuk penghasilannya dikenakan PPh final dan bersifat final, kemudian harta pada akhir tahun, kemudian kewajiban atau utang pada akhir tahun, kemudian daftar susunan anggota keluarga. Baik Bapak, jadi itulah tadi wawancara kita mengenai pengisian untuk faktur pajak dan pengisian SPT tahunan. Jadi kami harapkan sedepannya jika ada pengisian untuk faktur pajak dan SPT tahunan, Bapak bisa mengerti. Jadi terima kasih atas waktu Bapak untuk wawancara hari ini ya Pak. Terima kasih Pak.